Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lalu Ridho Alifatin, NIM D1A021473, kelas B2 Hukum Pajak. Baik, kali ini saya akan menjawab mengenai apakah bisa dikompensasikan jika Dirjen Pajak dengan wajib pajak sama-sama berutang. Baik, selanjutnya kompensasi merupakan kelebihan pembayaran pajak dapat terjadi karena berbagai hal, seperti perubahan undang-undang pajak, kekeliruan pembayaran, adanya pemberian pengurangan, dan sebagainya. Oleh karena itu, kelebihan pembayaran pajak merupakan hak wajib pajak dan dapat dikreditkan. Kelebihan pembayaran pajak tersebut dapat dikompensasikan dengan utang pajak yang timbul di masa mendatang. Penghapusan masing-masing utang dengan jalan saling memperhitungkan utang yang sudah dapat ditagih antara kreditur dan debitur pada pasal 1425 KUH Perdata. Syarat terjadinya kompensasi: yang pertama, keduanya berpokok pada sejumlah uang. Yang kedua, berpokok pada sejumlah barang yang dapat dihabiskan dari jenis yang sama, atau kedua-duanya dapat ditetapkan dan ditagih seketika. Tujuan utama kompensasi adalah penyederhanaan pembayaran yang simpang siur antara pihak kreditur dan debitur. Yang kedua, diumumkan terjadinya pembayaran sebagian. Yang tiga, memberikan kepastian pembayaran dalam keadaan pailit. Dan menurut saya, mengenai apakah dua pihak yang sama mempunyai hutang yang sama besar bisa mendapatkan kompensasi, menurut saya bisa dikompensasikan karena hutang keduanya sama-sama besar. Akan tetapi, jikalau hutang salah satu dari pihak tersebut lebih kecil, maka tidak bisa diberlakukan kompensasi, maka salah satu harus membayar sisanya kembali. Kompensasi dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu yang pertama demi hukum dan kedua atas permintaan kedua belah pihak. Pasal 1426 KUH Perdata, pasal 1431 KUH Perdata, perjumpaan utang demi hukum atau ipso jure compensatur adalah salah satu perjumpaan utang yang terjadi tanpa adanya pemberitahuan dan permintaan dari pihak debitur dan kreditur. Pada dasarnya, semua utang piutang yang telah disetujui oleh kedua belah pihak dapat dilakukan kompensasi kontraktual. Namun ada beberapa pengecualian, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, jika utang dari kedua belah pihak tidak dapat dibayar di tempat yang sama, maka utang itu tidak dapat dikompensasikan. Selain penggantian biaya pengiriman pasal 1432 KUH Perdata. Yang kedua, kompensasi tidak dapat dilakukan atas kerugian hak yang diperoleh pihak ketiga pasal 1434 ayat 1 KUH Perdata. Yang ketiga, seorang debitur yang kemudian menjadi kreditur pula setelah pihak ketiga menyita barang yang harus dibayarkan tidak dapat menggunakan kompensasi atas kerugian penyitaan pasal 1434 ayat 2 KUH Perdata. Ketika hal tersebut tidak dapat dilakukan kompensasi kontraktual karena cara memperolehnya bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.